Shalom Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan serta sukacita yang Tuhan berikan melalui ibadah kita pada malam hari ini dengan kita menaikkan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita gunakan tangan kita untuk memuji Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita ulangi pujian kita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Guru Injil Winda Lestari. Namun sebelum itu kembali kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 98. Lebih dekatlah pada Tuhan. Lebih dekatlah pada Tuhan, tariklah aku juru selamatku, bawa dekat pada hatimu, lindungiku dalam naunganmu, lindungiku dalam naunganmu. Ayat yang kedua, lebih dekatlah pada Tuhan meski tiada barang baik padaku. Lebih dekatlah pada Tuhan meski tiada barang baik padaku. Hanya hatiku diserahkanlah, sucikan daku demi darah-Mu, sucikan daku demi darah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini bersama-sama dengan segenap umat-Mu, kami datang tunduk kepala mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami masing-masing menjalani aktivitas kami. Terima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh ada di hadirat-Mu dalam ibadah persekutuan doa kami pada malam hari ini. Karena itu ya Bapa, kami datang menyerahkan kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi kami, melawat kami Tuhan, setiap umat-Mu yang ada di hadirat-Mu saat ini bersekutu menyembah Tuhan. Dan biarlah ibadah ini dari awal sampai selesainya jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan persekutuan kita pada malam hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian.
Kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, kami umat-Mu siap untuk bersama-sama akan membaca dan merenungkan bahagian firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mohon biarlah kiranya Tuhan mengurapi kami bersama-sama, memberi kami konsentrasi yang baik, sehingga tatkala firman-Mu kami baca dan renungkan, sungguh-sungguh kami pahami dengan baik dan akan menjadi bahagian kami bersama, menguatkan kami di dalam hidup mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, selamat malam dan selamat berjumpa dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang mana firman Tuhan pada malam hari ini kita akan renungkan dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian.
Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita akan renungkan bersama sejenak pada malam hari ini. Dan pokok perenungan kita ialah melangkah dengan optimisme. Melangkah dengan optimisme. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang optimisme. Optimisme itu adalah lawan dari pesimisme. Nah, optimisme adalah paham dengan keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan. Optimisme adalah sikap yang selalu mempunyai harapan baik di segala hal. Lalu kemudian pesimisme adalah paham yang menganggap bahwa segala sesuatu yang ada itu pada dasarnya adalah buruk atau jahat. Jadi pesimisme ini adalah gambaran hidup yang ditampilkan itu adalah suram. Tidak ada harapan. Itulah pesimisme. Nah, pesimisme itu mengkerdilkan kapasitas hidup seseorang. Pesimisme ini mudah menyerah jika keadaan tidak sesuai dengan hatinya. Sedangkan optimisme itu memperbesar ruang untuk berharap kepada pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan pencipta segalanya. Optimisme itu tidak akan menyerah sekalipun di depan banyak tantangan ataupun banyak persoalan, sekalipun di sana ada kesulitan. Seorang yang optimisme, ia akan tetap memiliki keyakinan bahwa mereka pasti bisa mencapai kemenangan. Itulah optimisme dan yang merupakan lawan dari pesimisme. Pendek kata bahwa optimisme itu adalah pandangan hidup yang selalu punya harapan di depan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, dia tetap punya harapan akan mencapai kemenangan, akan mencapai sukses. Sementara pesimisme adalah melihat masa depan dalam kesuraman karena adanya berbagai keadaan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu hal yang membuat seseorang memiliki rasa pesimisme dalam menjalani kehidupan ini adalah karena adanya pengalaman buruk di masa lalu. Sekali lagi bahwa munculnya rasa pesimisme terhadap seseorang dikarenakan karena adanya pengalaman buruk di masa lalu. Mungkin di masa lalu pernah mengalami kegagalan. Lalu kemudian karena kondisi itu menghantui dia
dan tidak dapat melihat bahwa di depan ada harapan untuk mencapai kemenangan. Dan sikap pesimisme ini membuat seseorang sulit untuk melangkah maju dalam hidupnya karena dihantui oleh berbagai pengalaman-pengalaman buruk, oleh berbagai kegagalan-kegagalan di masa lalu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pun mendapati sikap pesimisme dari seorang Gideon. Dikatakan bahwa ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berkata bahwa ia adalah pahlawan yang gagah berani yang disertai Tuhan, Gideon meresponinya dengan rasa pesimisme. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon meresponi apa yang Tuhan sampaikan kepadanya dengan rasa pesimis. Ia menyaksikan dalam hidupnya bahwa apakah benar Tuhan telah menyertai dirinya dan bangsa Israel pada waktu itu. Karena sekiranya Tuhan menyertai mereka, maka tidak seharusnya mereka menghadapi keadaan yang demikian memprihatinkan pada waktu itu. Ia teringat bagaimana selama itu bangsa Midian telah menginjak-injak bangsanya, yaitu bangsa Israel, merampas dan memusnahkan hasil tanah mereka. Maka apakah lagi yang akan Tuhan lakukan bagi mereka? Di sini kita melihat bahwa sikap pesimisme muncul dari Gideon karena adanya situasi, karena adanya keadaan yang tengah mereka hadapi bersama-sama dengan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dari apa yang dialami oleh Gideon bersama-sama dengan bangsa Israel di sini, kita mau melihat apakah kunci untuk bisa memiliki sikap optimisme. Karena sikap optimisme sangat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan kita, yang akan membawa kita untuk dapat terus melangkah maju apapun keadaannya. Karena itu kita mau belajar bersama-sama apa kunci untuk bisa memiliki sikap optimisme berdasarkan pembacaan kita. Yang pertama ialah hidup mempercayai dan menghidupi perkataan Tuhan. Hidup mempercayai dan menghidupi perkataan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, betapa luar biasanya perkataan Tuhan melalui malaikat tentang siapa Gideon sesungguhnya dalam pembacaan kita. Dikatakan bahwa Gideon ini adalah seorang pahlawan yang gagah berani, yang disertai oleh Tuhan. Namun Bapak Ibu, apakah dengan adanya perkataan Tuhan tersebut otomatis membuat Gideon menjadi pahlawan yang gagah berani? Ternyata tidak. Terlihat dari respon yang diberikan oleh Gideon tatkala Tuhan datang
kepadanya. Gideon tetaplah Gideon yang lama, yang sedang hidup dalam ketakutan karena situasi dan keadaan. Bahkan dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Gideon balik mempertanyakan perbuatan Tuhan terhadap bangsa Israel yang sedang ditindas oleh bangsa Midian. 2 kali malaikat Tuhan menyatakan hal itu kepada Gideon, dan 2 kali pula Gideon meresponinya dengan rasa pesimisme. Artinya bahwa selama Gideon tidak mempercayai, selama Gideon tidak menghidupi perkataan Tuhan tersebut, ia hanya akan tetap menjadi seorang Gideon yang ketakutan dan seorang yang pesimis di dalam menjalani kehidupannya, menjalani tanggung jawabnya. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selama kita meresponi perkataan Tuhan sama seperti respon yang diberikan oleh Gideon dalam pembacaan kita, maka kita hanya akan tetap menjadi seorang yang percaya, yang biasa-biasa saja, sama seperti kebanyakan orang. Namun lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kehidupan Gideon ketika ia mulai mempercayai, ketika ia mulai menghidupi perkataan Tuhan dalam kehidupannya. Ia lalu menjadi seorang yang berhasil. Dengan ia hidup mempercayai dan menghidupi perkataan Tuhan, hal itu mengubahkan kehidupan Gideon dan bangsanya. Ia lalu menjadi seorang yang hebat, dapat melepaskan bangsanya dari penindasan pada waktu itu. Kuncinya hidup mempercayai, hidup dalam perkataan Tuhan. Yang kedua, apa kunci untuk bisa memiliki sikap optimisme dalam kehidupan kita? Yang kedua ialah hidup mempercayai penyertaan Tuhan. Hidup mempercayai penyertaan Tuhan. Ayat pembacaan kita ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16 mengatakan demikian. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Kisah perjalanan kehidupan dari seorang Gideon terus mengalami perubahan. Ia bukan saja belajar mempercayai dan menghidupi perkataan Tuhan baginya, bahwa ia seorang yang pahlawan yang gagah berani, ia seorang yang disertai oleh Tuhan. Namun selain itu, ia hidup mempercayai penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Gideon lalu berjalan dalam kepenuhan Roh Tuhan. Ia mengikuti apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Ia tidak lagi penuh dengan ketakutan. Ia tidak lagi penuh dengan kekhawatiran. Namun sudah menjadi hari-hari yang menggairahkan untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan baginya.
ketika ia hidup mempercayai penyertaan Tuhan baginya. Dan ada banyak instruksi yang Tuhan berikan kepada Gideon dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dalam menghadapi bangsa Midian yang besar jumlahnya. Tuhan ingin memperlihatkan bahwa bukan dengan banyaknya pasukan Gideon dapat mengalahkan musuh, namun dengan kekuatan Tuhan yang ajaib. Dan kalau kita baca selanjutnya dalam pembacaan kita, di situ kita mendapati bagaimana Gideon begitu hebatnya menjadi seorang pahlawan yang gagah berani mengalahkan bangsa Midian yang jumlahnya sangat besar, tetapi dikalahkan oleh Gideon dengan jumlah pasukan yang sangat sedikit, 300 orang banyaknya. Disinilah Tuhan mau menunjukkan kepada kita, disinilah Tuhan mau menunjukkan kepada dunia bahwa kunci keberhasilan bukan terletak pada kekuatan kita, tetapi terletak pada penyertaan Tuhan. Allah tidak menjawab pertanyaan Gideon bahwa ia adalah yang paling kecil dengan mengatakan bahwa ia salah. Tuhan tidak langsung mengatakan kepada Gideon waktu Gideon mengatakan bahwa Tuhanku, saya ini adalah yang paling kecil di antara kaumku. Tuhan tidak langsung menjawab bahwa ia salah. Yang Allah lakukan adalah menjawabnya dengan sebuah kata, tetapi. Tetapi engkau lupa satu hal, Gideon, yaitu bahwa aku menyertaimu. Dan bila aku menyertaimu, semua hal lain tidak perlu. Ketika Tuhan menyertai kita, maka segalanya akan menjadi mungkin dalam kehidupan kita. Dan pada saat Gideon mempercayai penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, maka Gideon menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Ia berhasil mengalahkan musuhnya. Ia berhasil mengalahkan musuh bangsa Israel dengan jumlah pasukan yang begitu besar. Tetapi Gideon mampu mengalahkan mereka ketika Gideon hidup mempercayai penyertaan Tuhan. Di fase ini tentunya bahwa bukan hal yang mudah bagi Gideon untuk memahami maksud Tuhan. Tetapi yang dituntut ialah bagaimana Gideon mempercayai sepenuh-penuhnya akan penyertaan Tuhan. Maka disitulah letak keberhasilan seorang Gideon. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita dapat memiliki sikap optimisme, yaitu bahwa dapat melangkah dengan pasti, dengan penuh harapan, apapun kondisinya, apapun tantangannya yang ada di depan. Kita dapat berani melangkah dengan penuh harapan kemenangan. Kuncinya ialah mari hidup mempercayai dan menghidupi perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua bahwa mari kita senantiasa mempercayai penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan menyertai kita, janjinya ya dan amin. Dan mari kita yakini itu. Dan dengan kedua hal ini,
Kita akan menjadi orang yang optimis dalam kehidupan kita. Akan selalu melihat peluang di depan. Akan selalu melihat harapan kemenangan di depan. Sesuram apapun situasi dan keadaannya hari ini. Karena itu hiduplah mempercayai dan menghidupi setiap perkataan Tuhan bagi kita. Dan hiduplah mempercayai penyertaan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan sejenak bersama pada malam hari ini lewat persekutuan doa kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi bahagian kami bersama, menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang optimis dalam kehidupan kami, sehingga dengannya kami akan terus melangkah maju, apapun tantangannya, apapun keadaannya, karena kami percaya akan perkataan Tuhan, akan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati segenap umat-Mu yang ada di hadirat-Mu saat ini bersekutu menyembah Tuhan. Berkati kami bersama lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kiranya menjadi berkat bagi kita bersama. Kita akan masuk dalam doa bersama. Saya akan menyampaikan pokok-pokok doa untuk kita doakan bersama. Yang pertama dari Jemaat Cibinong, untuk jemaat yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Kita doakan jemaat yang sudah lanjut usia. Kita doakan anak-anak jemaat dalam pendidikan, jemaat dalam pekerjaannya masing-masing, juga jemaat yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Kita doakan jemaat yang mengalami kesulitan karena adanya wabah COVID-19. Kita juga doakan seluruh gembala sidang, penatua, diaken, guru-guru sekolah minggu, serta pengurus PIG dalam pelayanan. Kita doakan program kerja tahun 2021, kita doakan pos pelayanan Karawaci, juga kita doakan pengurusan sertifikat tanah gereja. Kita juga doakan untuk Klasis Jawa Sumatera, kita doakan Sinode Gereja Kibait, kita doakan seluruh hamba-hamba Tuhan, kita doakan penginjilan, serta bangsa dan negara kita. Demikianlah pokok-pokok doa untuk kita doakan bersama. Dipersilakan kepada jemaat Tuhan untuk menghentikan tayangan ini sejenak dan berdoa bersama-sama. Setelah selesai berdoa, boleh dilanjutkan untuk kita mengakhiri ibadah doa kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Rumah Doamu. Dan sebentar doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Paulus Lana Pratandeo. Katakan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan.
semua suku bangsa datang menyembahmu. Katakan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah setia kepada Tuhan dalam seluruh hidupmu. Pegang teguh janji firman Tuhan, yakini dan hidupi firman Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Andalkan penyertaannya dalam menghadapi setiap bentuk kehidupan ini, dan arahkan hatimu kepadanya serta terimalah berkat-Nya. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan pemeliharaan dari Roh Kudus adalah kiranya menyertai kamu sekalian malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jawab persekutuan doa kita malam ini. Selamat malam bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.